Tadi yang disebut dengan wali Allah diantaranya adalah yang mencintai sesama hamba Allah karena Allah. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya'i wala syuhada'a yagbituhumul anbiya was syuhada." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada manusia-manusia yang mereka itu bukan nabi, bukan kalangan nabi, mereka pula bukan para syuhada. Yaumal qiyamati, ya, tetapi ya wala syuhada yagbituhumul anbiya was syuhada. Ya yagbituhumul anbiya was syuhada, akan tapi membuat iri. Sampai para nabi, para syuhada pengen seperti itu. Pengen seperti orang ini. Bikin iri hati gitu ya, iri dalam kebaikan. Kan boleh iri dalam kebaikan ya. Masya Allah, misalkan ada orang yang amal solehnya banyak, ya Allah saya pengen begitu nih, nah itu boleh. Atau punya kemuliaan, ya Allah mudah-mudahan saya bisa menirunya, alhamdulillah. Ya. Nah, yaumal qiyamati bimakanihi minallahi ta'ala. Mengapa kok dicemburui? Mengapa kok diiri? Sampai para syuhada, para nabi itu juga pengen seperti derajat orang tersebut. Karena posisinya, derajatnya di hadapan Allah Ta'ala begitu mulia di yaumil qiyamah itu. Qalu ya Rasulullah, ya tukhbiruna manhum. Lalu para sahabat itu kepada baginda Rasul langsung mengatakan, wahai baginda Rasul yang mulia, tolong dong sebutkan karakter mereka, siapa sih mereka ini? Kami saja ini bikin cemburu, jangankan kami. Para nabi saja, para syuhada bisa pengen seperti itu. Padahal kan derajat mulia itu dimiliki diantaranya oleh para nabi dan para syuhada. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Ada yang posisinya lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Sampai-sampai bikin penasaran ya para sahabat yang dikabarkan oleh baginda Rasul tentang itu. Qala, maka baginda Rasul bersabda, hum qaumun tahabbu fillahi. Mereka itu adalah sebuah kaum yang saling mencintai karena Allah. Makanya ikhwatal iman, ya wa asdiqul izza rahmatullahi alaikum, kalau ketemu seseorang cintai dia karena Allah. Apalagi orang itu punya kemuliaan, dia alim, dia wara, dia zuhud, Masya Allah, itu tiru kebaikan-kebaikannya. Ya, makanya sampai ada kalam ulama, ya tasabbuh bil ulama al barokah. Kalau kita menyerupai ulama karena cinta kepada Allah, sebenarnya ini diantaranya barokah dapat. Nah itu ya, dan sebagainya. Apalagi kita mencintai orang-orang mulia itu dikarenakan memang mereka mulia dan Allah memuliakan mereka. Kita pun berharap mendapat kemuliaan dari Allah Ta'ala ya nanti di yaumil akhir. Nah, baginda Nabi mengatakan, hum qaumun tahabbu fillah. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Ya. Ala ghairi arhamin bainahum. Ya. Nah, padahal mereka itu tidak punya kekerabatan satu sama lain. Nah, mereka tidak punya arham, kekerabatan. Wala amwalin, tidak punya ikatan harta. Biasanya kan kalau orang saling cinta itu karena ada kekerabatan, apalagi dia itu memang satu nasab keturunan, dan karena ikatan bisnis atau harta atau dan sebagainya lah ya, muamalah. Biasanya begitu saling cinta itu. Tapi ini di luar itu. Mereka tidak ada kekerabatan, mereka tidak ada ikatan harta, ya. Ya ta'ataunaha, ya, dan mereka itu tidak ada harta yang saling mereka berikan juga. Nah, fa wallahi inna wujuhahum lanurun, dan maka demi Allah sesungguhnya wajah-wajah mereka itu bercahaya nanti di yaumil akhir. Jadi tanda orang-orang yang ketika di dunia saling mencintai karena Allah itu bercahaya. Bahkan la nurun ala nurin wa innahum ala nurin. Bahkan cahaya mereka itu di atas cahaya. Jadi punya derajatnya itu, istimewanya di hari kiamat seperti apa tandanya? Cahaya wajahnya. Bahkan di atas cahaya yang lain. Nurun ala nurin. Masya Allah. Ini membedakan. Sehingga para syuhada, para nabi melihat berbeda. Nah ini kaum kita nih. Dia bukan nabi, dia juga bukan syuhada. Tapi kok bercahaya luar biasa. Oleh karena itu kan kalau orang itu punya sifat ya mahabbah yang kuat,
Ya, sifat kecintaan yang kuat kepada Allah dan apa saja yang Allah cintai serta kepada baginda Rasul serta yang menjadi kecintaan baginda Rasul termasuk umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan memancarkan cahaya wajahnya, cahaya keimanan, cahaya ketawaduan, cahaya ketakwaan, masya Allah. Dan di akhirat nanti nuruhum, mereka bercahaya, lanurun, bahkan nurun ala nurin, cahayanya mereka itu di atas cahaya yang lain, masya Allah. Ya, kalau dulu sempat viral di media sosial ada seorang diulamakan yang didambakan, diidolakan oleh kaumnya di luar negeri sana. Itu kalau dilihat oleh umatnya itu katanya bercahaya luar biasa. Ternyata ada apa istilahnya? Ada orang yang ingin membongkar kok cahayanya itu unik gitu, apa sih gitu. Nah, ternyata setiap dia itu ada keunikan. Beliau ini ada keunikan, tidak pernah turun dari mobil. Jadi nyapa umat itu di mobil gitu. Ternyata di bawahnya itu mobil ada cahaya. Itu ada unik, saya subhanallah gitu. Kok sedemikian rupa gitu ya, ingin dipuja manusia itu, masya Allah. Padahal secara alamiah, tabiinya kalau orang itu penuh ketakwaan, penuh kemuliaan akan bercahaya. Berbasuh air wudu dan sebagainya akan bercahaya. Nah gitu. Saya tuh ingat nasihat guru saya, gitu kan. Kata guru saya kalau dalam bahasa Sunda, ini kalau mau maneh wuduna bener cahayaan kayak di dunia jeung di akhirat gitu. Kalau kamu wudu bener, nanti akan bercahaya wajahmu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi kalau wudu kita baik, bersih wajah kita itu. Betul, pernah saya buktikan. Saya dulu jerawatan, sering wudu aja. Bukan niatnya karena pengen jerawat hilang, bukan. Memang menjaga wudu supaya kemuliaan. Ya, makanya hati-hati niat ini nih. Ya, berwudu. Subhanallah, itu merasa beda. Walaupun bekas-bekas jerawatnya dulu kan, jerawat itu mati 1 tubuh 1000 itu loh gitu ya. Pada masa-masa ABG plok 1 ini muncul sini. Nah, setelah dia kasih nasihat guru saya, sering berwudu supaya dapat cahaya nanti di hadapan Allah Ta'ala. Cahaya hatimu, cahaya keimananmu, dan di akhirat akan bercahaya. Betul, saya amalkan wudu, masya Allah. Jadi nggak usah facialan gitu ya, masya Allah. Apalagi sampai berlama-lama misalkan ya, di perawatan kulit dengan wudu, masya Allah. Ternyata terbukti ini nasihat guru-guru saya itu, karena dalilnya juga sudah jelas. Jadi Al-Fakir teringat tadi ya seorang tokoh dari kalangan agama tertentu yang di luar negeri itu dibanggakan oleh pengikutnya karena sering kalau ketemu tuh bercahaya. Ternyata ada paparazi ya, ada orang media yang ingin mengetahui kok ini beda. Beliau ini nggak pernah turun dari mobil, ada apa gitu. Jadi ternyata dicek ada yang istilahnya apa ya, yang ngesut gitu. Nah, ternyata di bawahnya itu ada cahaya lampu, ada zat gitu. Masya Allah. Jadi betul-betul bercahaya itu ya. Kita mandang gak usah rekayasa gitu. Natural aja, alamiah aja. Nah, jadi mereka itu wajahnya nanti pada yaumil qiyamah bercahaya. Bahkan ala nurin, cahayanya di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas. Nah, orang-orang ini tidak pernah takut ketika manusia ketakutan. Maksudnya apa? Manusia ketakutan karena tekanan manusia yang lain. Orang ini kuat karena ketakwaannya tidak takut. Ya, tatkala orang takut dipersekusi, dikriminalisasi, kita tidak takut, tetap berpegang teguh pada agama Allah. Tatkala orang takut disebut radikal karena karena mendukung dan memperjuangkan khilafah misalkan, kalau kita malah bangga karena itu bagian dari ajaran Islam. Dan itulah yang oleh baginda Rasul yang mulia, idola kita yang utama, Habibana Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, diwariskan. Yang nanti kalau orang memperjuangkannya, jangankan yang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya, bahwa khilafah itu tajul furud. Tapi sunnah sekecil apapun, bahkan sunnah sekecil apapun, kalau kita amalkan, kata baginda Rasul, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku. Sunnah baginda Rasul itu banyak, termasuk khilafah itu bagian dari sunnah Rasul, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, termasuk juga ulama dari 4 mazhab dan yang lainnya. Ya. Faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnah Rasul, dia sungguh sudah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintaiku, nanti dia bakal ada kesempatan bersama aku di surga. Nah kan siapa saja yang sering datang ke kajian, maka akan ada kesempatan duduk bareng dengan pengisi kajiannya.
Nah, masya Allah ya. Nah, jadi kalau ini bahkan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ini khilafah sebagai tahdil furud, para ulama sepakat. Bahkan para sahabat bersepakat ya wajibnya dan bagaimana posisi tingginya, masya Allah. Maka kalau kita menegakkannya sambil juga kita melengkapi melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi kita yang mulia yang lainnya. Bahkan para ulama itu sampai pakai cincin saja sebagai bentuk sunnahnya baginda, kecintaannya, karena baginda Nabi pakai. Terlepas dari istihad masing-masing, terlepas dari pendapat masing-masing. Sorban pun demikian dan sebagainya. Bahkan kita mencintai ulama pun itu dinisbahkan kepada cintanya kepada baginda Nabi, karena baginda Nabi mewariskan pewaris baginda Nabi adalah para alim ulama. Ma'asyiral muslimin wa ikhwatal iman wa asdiqal izza wal ahibba rahmatullahi alaikum. Ya. Jadi orang-orang yang nanti punya posisi mulia di hadapan Allah sampai dicemburui tanda petik, sampai pengen ini para nabi dan para syuhada itu adalah kaum yang mereka saling mencintai karena Allah. Ya. Mereka padahal tidak ada ikatan kekerabatan, tidak ada hubungan atau tidak ada ikatan harta, tidak ada juga ikatan saling beri-memberi sebelumnya. Nah, tapi ternyata mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah sehingga dapat posisi yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Dan mereka itu yala yakhafuna iza khafan nasu, nggak takut tatkala manusia lain takut. Masya Allah ya. Makanya mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Sebagaimana kalamnya Imam Hasan Al-Basri, siapa yang takutnya cuma sama Allah, nggak ada yang bisa mencelakainya. Man khafallah la yadurruhu syai'un wa man khafa li ghairillah ya la yanfuhu ahadun. Kalau takutnya bukan selain Allah, tak satu pun yang bisa memberi manfaat kepadanya. Insya Allah. Karena wali-wali Allah itulah yang tandanya adalah takutnya cuma sama Allah. Nah, masih dilanjutkan dalam hadis ini, baginda Nabi mengatakan wala yahzanuna idza hazinan nas. Dan mereka itu adalah tidak pernah bersedih ketika manusia lain bersedih. Ada di kalangan manusia yang bersedihnya itu karena ya ujian besar, karena harta yang kurang dan sebagainya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi ujian itu bakal datang banyak. Rasa takut, ya kurang harta, kelaparan, paceklik, macam-macam bakal ada. Sebagai ujian yang akan Allah turunkan kepada umat manusia di muka bumi ini, yang ujian itu nanti hikmahnya dan fadilahnya adalah untuk menggugurkan dosa-dosanya, untuk membuat dia sadar agar kembali sebagaimana surah Allah mengatakan la'allahum yarji'un, biar kembali lagi kepada Allah, biar dapat pahala atas ujiannya itu. Masya Allah. Makanya ajabal mukmin, wah ajib jadi orang mukmin, masya Allah. Kenapa? Dikasih nikmat bersyukur, dikasih musibah bersabar. Masya Allah. Makanya kita ini mesti menguatkan dua karakter kalau pengen jadi mukmin minimal nih, syukur, sabar, ya, 2S, S2. Nah itu ya, Kang Fadil kan mau S2 ya, insya Allah dimudahkan nanti. Gitu. Ibu saya itu S1, bapak saya, ya SD, gitu alhamdulillah. Gitu, jadi alhamdulillah. Ya, jadi apa namanya itu bersyukur sekali. Saya teringat cerita dengan seorang ustadz sahabat saya itu. Ya, hafiz Quran beliau itu, pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran sekarang itu. Ya beliau cerita, ibu bapaknya itu nggak pernah sekolah. Ibu bapaknya jadi tukang batu, apa namanya, kuli bangunan, tukang ngancurin batu gede itu loh. Yang dari, kalau rumahnya itu di Jawa Timur, di Surabaya. Ya, dari rumahnya itu jaraknya ke tempat kerjanya pakai sepeda itu ibarat dari sini hampir ke Depok. Kata beliau, pakai sepeda tiap hari. Satu hal yang disyukuri dari beliau itu apa? Ayahnya itu adalah orang istiqomah, nggak pernah ketinggalan tahajud. Secapek apapun kerja, pulang jam berapapun, tidur sebentar tahajud. Istiqomah sampai sekarang. Makanya putra-putrinya masya Allah hafiz Quran, pendidikannya tinggi-tinggi. Bapaknya itu berkah hidupnya. Nah ini perlu kita tiru nih, meskipun ya sederhana pendidikannya, tidak tinggi seperti yang lain, namun istiqomah dalam ibadah sehingga berbuah barokah.
putra-putrinya itulah yang jadi orang mulia. Masya Allah gitu ya. Nah, jadi jangan ngerti istilahnya itu ilmu politik gitu dan sebagainya, sekedar bisa baca saja alhamdulillah gitu, apalagi belum pernah sekolah gitu. Masya Allah. Nah ini, jadi ini buat kita bahwa kata beliau itu, kata sahabat kami itu, kata ustaz tersebut tuh, mungkin saya begini itu karena amalan dari bapak saya, selain karunia, dan utamanya karunia Allah betul, tapi karena ada amalan bapak saya. Selalu berdoa tiap malam tuh ingin anaknya jadi ahli Quran, ingin anaknya jadi orang yang mulia, jadi ulama. Ya, kalau bahasa orang tua saya dulu itu, peperiheun atuh cenah kolot maneh teh orang jelema teu naon teu ngerti, maneh kudu jadi ngerti gitu. Kartosnya. Nah, gitu. Saya terjemahkan. Peperiheun. Orang mana Kang? Ini mohon maaf ya, ikhwatul iman. Peperiheun itu apa ya? Ya ini kan istilah. Jadi ya atuh apa? Ya bapak ibu kamu nggak bisa jadi orang yang ngerti, kamu yang harus jadi orang ngerti gitulah. Tapi kalau dalam bahasa daerah kan suka ada rasa yang berbeda gitu loh, karena nilainya berbeda. Nah jadi begitu. Nah ini Masya Allah ya. Dan bapak itu, beliau tuh cerita, bapaknya itu dan ibunya meskipun sederhana, namanya tukang batu, ibunya ibu rumah tangga biasa itu, tapi tidak pernah mengeluh terhadap musibah apapun. Rezeki sekecil apapun bersyukur. Oh, subhanallah, qanaah luar biasa. Sampai ketika waktu kerja di proyek pembangunan itu, beliau itu mau motong kayu besar. Nah lupa mesin gergajinya itu ternyata dimatikan sebelumnya itu oleh temannya, sekedar dicabut, nggak dimatikan on off gitu ya. Ketika beliau colok langsung nyala tuh, jadinya sambil putus di tempat kerja. Tapi bersyukur, tetap sabar. Masya Allah ya. Nah ini meskipun kita ini, jadi nggak boleh ngukur seseorang itu dari duniawinya. Dan Masya Allah ya, barokah dari orang tua, dari sosok yang mulia, doa-doa yang ikhlas itu dikabul gitu. Nah ini menjadi contoh dan ibrah buat kita. Mudah-mudahan kita nanti sebagai calon orang tua yang sudah jadi orang tua ini banyak-banyak dekat sama Allah. Biar mudah-mudahan bukan, kalaulah kita tidak dikasih kemuliaan menjadi ulama, menjadi orang mulia, mudah-mudahan anak cucu kita, mudah-mudahan ya. Nah, baik. Nah jadi ini orang yang dicemburui oleh para nabi, para syuhada itu saling mencintai karena Allah, padahal tidak ada ikatan kekerabatan, tidak ada ikatan bisnis apapun, tidak pernah saling memberi sebelumnya apapun begitu. Nah, yang kedua adalah mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah, mereka tidak bersedih kecuali kepada Allah, meskipun manusia takut dan bersedih. Ini 3 karakter ini, wali-wali Allah ini. Oleh karena itulah baginda Rasul kemudian membacakan ayat pada hadis ini, wa qara'a hadhil ayat, pada ayat ini, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat bahwasanya para wali Allah itu, mereka itu tidak punya rasa takut dan tidak bersedih kecuali kepada dan karena Allah. Mereka tidak takut, tidak bersedih.